Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat ketemu lagi. Kok selamat ketemu lagi sih? Ketemu lagi bersama saya Daya Full Simple di acara kesayangan kita semua, Kepo Kerawang Ekra Podcast. Dimana di sini saya akan mengajak teman-teman pelaku industri kreatif khususnya di Kabupaten Karawang lebih ke memperkenalkan, dan justru saya senang ngenalin teman-teman yang ternyata di sini juga saya ketemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh kreatif yang mungkin dulunya memang nggak pernah ada media untuk meliput, tapi dengan adanya Kepo Kerawang Ekra Podcast ini kita banyak sekali mengetahui bahwa di Karawang itu banyak sekali pelaku industri kreatif. Termasuk di pinggir saya ini sekarang ada Kang Doni. Kang, ada Bang Kang? Alhamdulillah. Terus sudah mampir ke Kepo. Kang Doni ini adalah salah satu pelaku, kalau di subsektornya ya disebut dengan kria atau kerajinan ya teman-teman. Di depan ini adalah salah satu karya dari Kang Doni ya? Iya. Betul sekali, ada Vespa miniatur. Terima kasih Kang sudah hadir ke sini, turun. Kang Doni ini dari Kepuh ya Kang ya? Iya, dari Kepuh Nagasari. Kepuh Nagasari, dekat lah. Kalau di sini dekat. Dan benar Kang, ini ciptaan Kang, si Vespa ini, miniatur ini. Oke, saya coba diceritain gimana caranya awalnya Akang bisa terjerumus untuk membuat sebuah karya miniatur Vespa ini. Awalnya saya membuat miniatur ini ya dikarenakan nggak ada pekerjaan waktu itu. Tahun berapa berarti Kang? Tahun berapa waktu itu? Ada sekitar 5 atau 6 tahun ke belakang. Oke, gitu. siap. Nah, jadi emang saya dulu punya Vespa yang saya bangun, nggak bangun-bangun waktu itu. Akhirnya saya sambil duduk. Oh, berarti punten dipotong. Vespa beneran? Iya. Punya Vespa beneran Iya. awalnya? Oke, siap, lanjut. Terus saya sambil berpikir ini gimana caranya Vespa ini bisa berdiri gitu. Oke. Nah, akhirnya dari situ saya punya inspirasi. Wah, gimana kalau nyoba aja nih bikin Vespa kecil gitu. Vespa kecil, Nah, oke. akhirnya saya bikin waktu itu dari bahan tembaga. Nah, tembaga dari limbah pipa AC. Oke. Gitu. Udah gitu jadi, terus saya coba posting di salah satu media. Akhirnya bisa terjual gitu. Oke, kalau berbicara terjualnya nanti kita bakal cerita juga. Tapi gimana caranya Akang mungkin dengan basic ya tadi belum kerja waktu itu ya? Belum. Tapi belum kerja itu sebelumnya memang pengkreatif kayak gini atau pekerja bikin karya seperti ini? Waktu itu saya belum terjun di Dunia miniatur lah gitu ya. belum. Gitu. Saya kerja di salah satu bengkel. Jadi Kang Doni sebelum bikin miniatur Vespa, beliau tadi cerita juga bahwa dia punya Vespa sendiri, terus punya inisiatif untuk mau bikin miniatur karena basicnya adalah bengkel. Bengkel mah memang biasa membangun motor juga ya, tapi dalam ukuran gede gitu. Istilahnya ngoprek lah ya. Iya. Bahasanya ngoprek gitu. Kemana Kang akhirnya bisa ke sini terjunnya dari bengkel gitu. Betulnya saya bengkel bukan bengkel motor, bengkel AC. Oh, bengkel AC. Ngoprek lah, sama-sama ngoprek gitu ya. Tuh kan, iya lebih jauh teman-teman. Saya mikirnya bengkel motor gitu, karena tadi punya Vespa kan biasanya langganan bengkelnya gitu ya. Oh, ternyata bengkelnya bengkel AC. Bengkel AC. Jadi Siap. pas itu saya berpikir untuk bikin miniaturnya dan saya juga belajar sendiri. Akhirnya sampai terbentuk gitu. Oke, ya mungkin emang basicnya ngoprek eta meren ya. Ngoprek akhirnya ya ngoprek lain terbentuklah Vespa-Vespaan yang kayak gini gitu. Gitu ya belajarnya kumaha kan harus punya basic lah gitu. Harus punya basic kayak bikin naon gitu sebelumnya gitu. Akhirnya sebelum tercipta ini. Kalau sebelumnya sih saya paling bikin kayak air terjun kayak gitu. Cuman dari Pakai apa tuh? Pakai batok kelapa. Oh, basicnya itu Iya. mungkin ya dari batok kelapa itu sebelum ke kayak limbah dari besi tembaga kayak gini. Iya. Oke, siap. Berarti 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun pertama yang kali bikin si Vespa miniatur seperti Iya. ini gitu. Dari tukang bengkel AC, teman-teman. Terus si Kang Doni ini membuat sebuah Vespa. Ini keren sih, mirip pisan dari warna gitu-gitu. Karena emang punya Vespa ya Kang?
Punya dulu. Ya, karena punya Vespa, akhirnya ya mungkin detail-detailnya pun ya tahu gitu. Kayak gini. Selain Vespa apa lagi, Kang? Selain Vespa, saya bikin juga miniatur sepeda. Sepeda. Nah, Oke. terus sekarang juga alhamdulillah lagi lagi bikin hardtop juga. Hardtop, oh mobil ya, Jeep Iya, gitu ya. iya. Iya, oke. Jadi rata-rata dari kendaraan ya. Kendaraan. Selain kendaraan berarti kayak misalkan bikin apa ya? Nah, kalau misalkan kalian lihat di belakang ini ada perahu-perahuan, bikin juga nggak, Kang? Kalau perahu belum. Oh, belum. Jadi sementara kendaraan-kendaraan mobil dan motor. Iya, mobilan motor aja kayak Honda C70 kayak gitu. Oke. Oh, motor pun ada jenis yang lain. Lain ada Oke. Apa aja, Kang? Coba. Ada Vespa, Vespa, terus Honda C70, Honda C30, BMW. nah, terus banyak juga sih yang lainnya. Berarti basicnya motor-motor jadul klasik Iya. lah kayak gitu. Oke, siap. Nah, ketika Akang ini ngebangun si Vespa gitu ya, itu teh dilukis dulu atau gimana tuh? Kan biasanya kalau yang ini mah di apa ya, di istilahnya dirangka dulu, Sketsa itu. di sketsa gitu-gitu, atau pasang-pasang aja gitu yang kira-kira nyambung jadi ban pasti nubulet gitu. Berarti imajinasi kalau gitu mainnya. Kalau untuk pembuatan, kebetulan saya dari gambar itu nggak menguasai. Oh, berarti nggak bisa ngegambar. Oke, siap. Jadi langsung di pola dibentuk aja gitu sambil pembentukannya dengan cara dibakar supaya lentur, terus untuk merekatkannya saya pakai lem. Kalau untuk yang PVC, Oke. kalau untuk yang tembaga itu saya pakai sistem pengelasan. Berarti kita mempola, kalau kita nyari istilahnya limbah yang berbentuk bulat, itu kan otomatis gampang lah ya, nyari nu bulat. Nah, yang kayak gininya nih, Kang nih, maksud saya kayak ngebentuk lengkungan-lengkungannya ini nih, otomatis kan kalau kayak gini harusnya digambar dulu nih sketch tuh. Kalau Kang gimana mencari supaya si melengkung itu melengkungnya gitu ta? Kalau saya itu di si paralon ini ditumpuk, terus kita bentuknya itu pakai tuner atau mini drill gitu. Oke, ya. Bentuk itu. Waktu bikinnya ngelihat motor langsung atau ya udah ngerakit sendiri gitu? Enggak, paling lihat di gambar aja. Oh, lihat gambar. Iya, lihat Oke, gambar. siap. Keren pisan, udah 5 tahun yang lalu ya. Berarti udah berapa banyak akan ngebuat miniatur kayak gini? Kalau dihitung lebih kali ya dari 200-an ya. Wah, Juga ya. luar biasa keren teman-teman, 200-an lebih. Gokil sih, 200-an lebih. Berarti 5 tahun sehari bisa bikin berapa tuh kurang lebih? Satu unit itu Nah, ini ya, kayak ini aja nih yang udah jadi nih. Berapa yang udah lama, jadi Kang, itu bikinnya? paling lambat 1 minggu untuk 1 unit. 1 unit, 1 minggu? Iya. Oke. Dan itu pesanan atau akan bikin sendiri sengaja nanti dijual atau gimana tuh? Itu pesanan. Oh, pesanan. Oke. Berarti siapa tuh, Kang, yang pesen kayak gini teh gitu sama Akang teh? Udah ada pelanggan tetap atau orang-orang baru yang akan jual disebar di sosial media akhirnya nyangkol atau emang udah kenal sebelumnya gitu? Enggak, paling banyak sih yang baru-baru. Oke. Nah, terus dari seputaran dari kita gitu ya. Kebanyakan di kayak Sumatera, Palembang kayak Oh, gitu. Justru yang Sampai jauh yang Bali. belinya ya? Iya. Bahkan ada juga yang sampai ke Jepang. Ke Jepang. Wih, gokil. Ke Jepang, men. Tapi sebelum ke Jepang, tadi kan udah ke luar kota lah. Iya. Orang Karawang mah ada yang ayo nu meuli teu. Alhamdulillah belum ada. Orang Karawang tapi anu meulina batur. Tapi nggak apa-apa, kalau terjual sih kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa. Cuman kan kenapa tak kendalanya atau kunaon orang Karawang justru teu meuli, Kang? Teu meuli, tapi menta juga ya. Mungkin belum tahu kali ya. Oh, belum tahu. Ya. Gak apa-apa sih, yang penting terjual kan. Kalau Iya. tidak terjual sama sekali baru ya kan. Baru kita bantu gitu. Kalau ini mah udah terjual ya udah settle istilahnya kayak gitu ya. Iya. Luar biasa. Katanya ini juga ya. Kalau untuk di kawasan itu katanya ada yang ini beli di area Di kawasan industri. ada. Ya. Di salah satu perusahaan Jepang. Ah. Itu dia beli 6 unit waktu itu. Terus alhamdulillahnya dari si pembeli itu tuh sampai sekarang alhamdulillah masih berhubungan baik. Oke. Sampai saya ditawarin kontrak 3 PT.
3 PT, tapi lainnya miniatur. Nu AC tadi itu ya teman-teman. Walaupun tukang, ya emang basicnya tukang AC ya. Iya. Basicnya maksudnya tukang apa? Servis ya. Servis. Jadi bukan jualan AC ya, servis ya. Servis. Servis AC ya punya basic tadi ngoprek gitu, terus bikin kayak gini. Ada orang perusahaan. Iya. Tapi sebelumnya orang perusahaan itu apa awalnya order untuk servis AC atau emang langsung beli ini? Awalnya dia beli. Oh, awalnya beli. Beli miniatur. Oke, dari mana tuh si orang itu tahu? Dia tahu dari Facebook waktu itu. Oh, Facebook. Oke, Facebooknya itu apa, Kang? Palva Alfatan. Falva Alfatan. Oke, jadi kalau ngecek di situ ada ya? Ada. Satu lagi Facebook, Falva Art ya? Palva Art satu. Nah, itu satu lagi di situ. Berarti awalnya di situ, terus order miniatur. Iya. Terus akan cerita, saya sebenarnya tukang AC. Wah, kebetulan nih, saya ini perusahaan gitu barunya. Tilo PT, boy. Kuduna, ini lumayan ya buat saya satu lo kasih. Udah. Enggak. Harusnya dibeli ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang ekonomi, dibeli. Tadi kan udah diperjualkan kurang lebih ada 200 miniatur lah yang dibuat oleh Kang Doni ini. Dijualnya berapaan, Kang? Kalau untuk yang tembaga itu dari 1 juta sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 Itu. juta. Yang kayak gimana sih tembaga teh? Yang seperti ini. Oke, oh itu. Nah, bahannya ya. Iya. Oke, ini Itu dari bahan. tembaga. Oke, ini bahannya teman-teman. Jadi bahan dari tembaga. Nah, bedanya tembaga besi gitu-gitu saya apalah besi gitu tak. Apa takang bedanya gitu? Buat umum lah ya, buat orang kayak saya gitu. Kalau tembaga itu dia kan lebih lunak. Oh, lebih iya, lunak, iya, lebih iya, mudah iya. dibentuk ketimbang Oke, plat. Oke, siap. Kaleng bukan? Bukan ya? Bukan. Nah, kalau ini nih, kalau sama kaleng apa tuh? Kalau Ada yang buat dari kaleng nggak, Kang? kalau dari kaleng nggak ada dari PPC. Oh, iya. Dari PPC limbah paralon. Oke, siap. Jadi ini dari bahan tembaga itu ya? Iya. Dari bahan tembaga ini teman-teman bahannya. Ya kayak gini, kayak kaleng lah kalau saya nyebutnya pasti orang awam atau umum bilangnya ini kaleng gitu ya. Cuman dari tembaga ya. Makanya mahal ya. Bukan mahal sih ya, sesuai lah harganya. Bukan mahal ya. Jadi sesuai dengan bahan pasti otomatis ini bakal lama juga karena bahannya tembaga itu. Kalau yang tadi apa dari paralon itu yang mana, Kang? Ini dua-duanya dari paralon. Oh, oke. Naon itu murah guys. Nah. Oh, yang ini nih yang jadi cenah. Si murah guys, palaur 1 juta. Aman. Nah. Ini teman-teman. Naik Vespa keliling kota tuh kan. Wah, detail banget Jadi kalau ini mah bahannya dari paralon itu berapa kalau yang bahan paralon? Itu dari 1 juta sampai 2 juta. Oh, sama juga. Nah, Oke. tergantung dari tingkat detailnya. Oh, tingkat detailnya. Tuh, teman-teman. Ininya juga nih. Jadi kalau bahan paralon ya kalian tahu lah paralon bahannya kayak gimana ya? Kayak plastik-plastik gitu. Nah, kayak gini nih. Jadi lebih ringan mungkin. Kalau kayak ban-ban gininya apa nih, Kang? Ban itu dari bahan busa EPA. Busa EPA namanya ya. Busa Oke. EPA atau busa hati. Oke, siap. Nah, sampai bisa detail kayak gini itu gimana caranya, Kang? Maksudnya kayak mesin-mesinnya, dalemannya, bentukannya. Vespa emang kayak gini ya, teman-teman tuh. Maksudnya di Jerona teh, naon ya gitu ya. Amun di Vespa apa sih namanya teh? Mesin lah ya. Ya, mesin itu kipasnya. Kipasnya, ya magnetnya ini sampai detail nih. Kalau anak-anak Vespa pasti, wow, keren bisa sampai ke dinya-dinya. Kumaha Kang gitu ta? Sampai ke detail kieu. Itu dibikin semirip mungkin kali ya. Nah, gitu supaya dapatlah uniknya di situ. Berarti di nu gambar eta tadi. Iya. Oke, siap. Mantap Keren. Jadi pembuatannya kurang lebih itu 1 minggu. 1 minggu kurang lebih. Kurang lebih 1 minggu. Dan kalau ada yang mau beli atau order di Facebook bisa. Facebook. Nah, tadi ya. Iya. Falva Art ya. Iya. Falva Art. Palva silakan. Alfatan. Di situ. Kalaupun mau dapat dari nomor WhatsApp gitu kan? Ada. Coba silahkan sebutin. Kalau misalnya ada order melalui WA di 0856 80 35 431. Tah, harinya teman-teman. Di bawah sini. Jadi langsung kalian ketika nonton video ini langsung order ke Kang Doni. Di situ kalian mau pesen apapun ya. Iya. Sebenarnya nggak mesti Vespa yang ada di depan saya. Misalkan saya pengen bikin mobil, saya misalkan punya mobil nih.
punya mobil, pengen dong bikin miniatur mobil saya nih, bisa? Bisa, insya Allah. Bisa, syaratnya adalah? Bisa. Itu syaratnya cuma satu, kirim gambar detailnya aja. Oh, gambar mobilnya? Iya, itu kalau dari mau bikin eksterior mobil, sampai interiornya. detailnya dikirim Detailnya. juga gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau bikin miniatur, nggak mesti Vespa sih. Kalau Vespa karena ini udah ada yang pesen yang lain gitu. Kalau kalian pengen bikin ya tadi mobil atau sekarang lagi musim sepeda tuh, sepeda bisa ya sepeda ya? Sepeda bisa, Cuma bahan nggak dari ada- tembaga sih. Bahan dari tembaga juga, cuma nggak ada contohnya yang nggak dibawa ya. Nggak ada contohnya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin bisa dicek di Facebooknya aja nanti ada di situ bahan-bahan atau contoh-contoh sepeda yang udah terjual ataupun yang udah jadi di situ semuanya ada. Apalagi kan selain miniatur kendaraan tadi sih bilangnya nggak bisa yang lain mah ya. Kalau yang lain belum nyoba. Belum nyoba ya. Belum nyoba. Kayak misalkan wajah deh manusia gitu. Wah, belum kayaknya. Belum ya itu mah ya? Belum. Susah ya, kalau itu harus diukir dari kayu mungkin ya. Iya. Kalau ini kan tempelan-tempelan Ini ya, tempelan. istilahnya kayak gitu ya. Dan mungkin sekarang, nah kalau kayak wajah atau manusia kan belum. Sekarang lagi nyoba hal barunya apa nih Kang? Paling sekarang saya lagi nyoba itu membuat gamelan. Oh, gamelan, oke. Membuat gamelan dari tembaga juga. Kayak gong, terus kayak bonang, kayak gitu. Oke. Emang basic juga, maksudnya musik? Enggak sih. Oh enggak. Terus kumaha nentuin suara-suara nak? Itu kan harus ada do mi la ti gitu Itu kan cuma miniatur aja. Oh miniatur juga, tapi suaranya sama nggak? Ada lah, suara Oh apa. ada. Besar rendah kecil gitu kan, ada suara-suara kayak gitu. Oh miniatur juga, Miniaturnya. cuman alat musik tradisional. Iya. Oke, keren. Ya, saya juga sering lihat sih yang kecil-kecil kayak gitu. Mungkin ya Kang salah satunya apa inisiator atau pembuat dari kerajinan tradisional, terus dibuat miniaturnya. Keren. Kalau Rumah di Kepung Nagasari. berarti bikinnya di situ gitu. Iya. Di situ. Oh, workshop tuh di situ. Iya. Jadi kalaupun mau datang langsung ke situ bisa. Bisa langsung. Berarti ada nih kalau ke rumah tuh kayak gini nih, dipajang gitu atau Enggak sih. kondisinya kumaha tahun ininya. Kondisinya ya biasa aja kayak workshop gimana sih gitu, Ah. acak-acakan kayak gitu. Kalau seniman bukan acak-acakan, ada seni. Seni bilangnya, art gitu. Padahal memang acak-acakan sih. Kalau saya biasa seniman mah, ini mah bukan acak-acakan. Bukan. Ini mah seni. Seni. Nah, model lukisannya ini mah bukan lukisan ini, cuma ada seninya gitu. Ya biasa lah, seniman kayak gitu. Dan kita sebagai awam, heuhkeun we ya. Karena itulah, nilai seni itu kita gak bisa menilai gitu ya. Orang seni mah tiba-tiba ruas gitu juga gitu. Kayak gitu. Berarti tadi udah terjual 200 kurang lebih 200 lah yang dibikin. Berarti sebulan akhir namanya ya Kang terakhir. Ada keluar berapa? Bulan sekarang 1, 2. Yang udah keluar itu 4. 4 ya berarti. 4 yang belum kelar 3 lagi. Wih, mantap cuy. Udah mau punya pekerjaan terus. Nah, ini nih. Yang sampingan yang mana nih, Kang? Yang sampingan Kan biasanya orang ya ada pilihan. Oh, saya mah gini mah sampingan nih gitu. Kan ada yang bilang kayak gitu. Nah, kalau Akang sendiri sampingan yang servis AC atau yang ini nih yang bikin kayak gini? kalau sekarang kayaknya balan ya, bingung saya. Iya, berarti dua-duanya utama ya. Utama. Dua-duanya utama. Karena ya cukup untuk menghasilkan buat dapur lah istilahnya Iya. kayak gitu ya. Cukup ya, Kang? Cukup Lah ya. Jadi malah ini jadi tambahan gitu ya. Nah, ini nih yang keren nih teman-teman. Jadi kalau kalian udah punya pekerjaan dan sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan kalian, tapi kalian punya basic nih yang menurut kalian cukup oke lah. Kayak Kang Doni misalkan bikin kayak gini, atau kalian pekerja kreatif lainnya misalkan kalian jago desain, kalian jago nyanyi, kalian jago musik, ya gak apa-apa kalian kerja, tapi kalian juga bisa menggeluti hal lain gitu yang mungkin itu bisa menghasilkan, jadi lumayan kan ada tambahan gitu. Iya. Itulah yang disebut dengan ekonomi kreatif tuh, bisa ada tambahannya tuh kayak gitu. Keren. Tadi Akang sudah bercerita bahwa produknya sudah dijual ke Jepang. Itu saha Kang yang beli di Jepang teh? Miyabi lain. Bisi atau kakek Sugiono. bukan ya. Bukan. Oke. Saya tuh Kang yang beli di Itu Jepang teh.
salah satu dari Facebook juga. Oh, Facebook. Nah, Oke. Dari Facebook juga di salah satu grup ya. Hmm. Nah, saya ikut ini juga ikut masuk gabung juga di salah satu grup Vespa di sana. Oh, oke. Vespa beneran? Iya, Vespa beneran. Oh, ya, oke. Jadi pas di situ saya posting miniatur, akhirnya ada yang tertarik gitu. Oke. Nah, ya pas saya cek ternyata jauh juga, tapi ya dilakonin ya. Waktu itu bentuk Vespa juga? Vespa juga. Vespanya apa tuh, Kang? Dia yang dari tembaga. Oh, maksudnya si Vespa apa tak? Kalau ini kan Douglas waktu itu. oh, ada Vespa namanya jenisnya Douglas gitu ya? Ya, Oh, Douglas. oke. Dikirim ke Jepang, itu orang Indonesia di Jepang atau orang Jepang ya? Itu orang Indonesia. Oh, Indonesia. Orang Indonesia cuma tinggal di Jepang. Oh, iya, di Jepang tuh nggak apa-apa, yang penting keluar ke Jepang ya kan? Iya. Iya. Nah, mungkin di sana kan orang-orang ya, atau orang Indonesia itu mungkin mau populerkan kan? Iya. Tayo ini buat made in Indonesia, made in Karawang. Hei, gitu teh amarnya. Tapi nggak apa-apa sih. Berarti udah kejual berapa tuh kalau keluar negeri kan? Kalau ke luar negeri ada sekitar Selain Jepang berarti ya? iya, ada sekitar 4 kalau nggak Pernah salah ya. ngirim ke Jepang, Ke terus Jepang, terus yang 3-nya ke Malaysia. oh 3-nya ke Malaysia. Jadi selain negara itu belum pernah. Belum. Ke Eropa belum. Sugan kan kalau Vespa basicnya Itali ya. Orang Italinya belum. Lagi nunggu mungkin. Lagi nunggu orang Itali. Coba nih yang nonton si Rossi, si. Teman saya ada sih yang lagi di Itali sekarang. Cuma nggak tahu dia suka Vespa apa enggak gitu. Dulu teman siaran, cuma sekarang lagi di Itali tuh. Siapa tahu nanti bilang nih pesen nih ke Itali nih, orang Karawang ada yang jago bikin kayak gini nih. Siap, keren. Tapi wah, saya nggak tahu juga nih. Ini kita sharing aja ya teman-teman ya. Ini itu kalau berbicara ini melanggar ini nggak sih Kang? Kan ini istilahnya apa Hak cipta namanya? gitu. Ya, hak cipta gitu. Ini kan dibikin miniatur kecil kayak gitu. Kayaknya enggak sih. Udah pernah ngobrol kayak gitu belum? Belum pernah ya? Insya Allah enggak lah, dibedain aja dikit gitu. Iya kan? Enggak lah, santai lah ya. Jadi ini mah hanya replika kan? Replika bukan istilahnya kalau jenis dan ukurannya sama mungkin ya. Misalkan Vespa terus Akang bikin Vespa juga. Nah, itu mungkin replikanya, kalau ini kan miniatur. Ya, ini miniatur. Kalau miniatur kan mungkin kayaknya sih enggak ya selama ini ya. Karena banyak juga orang-orang yang masih aman jualan kayak gitu ya. Oke, siap. Itu dari segi regulasi mungkin teman-teman. Kalian takutnya kan, wah ini mah ada mereknya nih, gini-gini. Santai ya. Selama ini belum ada kan? Belum yang ada. Klaim kayak gitu kan? Belum ada. Berarti kalau Akang ini belum didaftarin ya? Belum. Belum daftarin ya? Oke ya, mungkin kalau ada waktu yang sempat kita akan bantu mendaftarkan. Dimana kalaupun ada yang lain menggunakan nama mereknya? Palpa Art aja. Palpa Art. Jadi mendaftarkan Palpa Art itu untuk dijadikan hak cipta. Jadi Akang tuh yang punya hak itu teh. Jadi kalau yang lain bikin nanti kan bisa ngeklaim tuh lumayan. Apalagi Kang yang mau di-share? Kayaknya sini aja ya. Oke, berarti ya kalau kalian pengen miniaturan Vespa atau kendaraan-kendaraan lain atau buy order, silakan menghubungi langsung di Facebook Palpa Art ataupun di WhatsApp 0856 80 35 431. Nah, itu. Siap hatur nuhun Kang, karena waktu juga ya sangat terbatas. Jadi, terima kasih Kang sudah mampir ke Kepo Karawang Ekra Podcast, dan terima kasih juga buat teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share ke grup WhatsApp, ke grup Facebook, biar orang-orang tahu bahwa di Karawang ini banyak orang-orang yang keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sip.